Ini gempa, Pak. Astagfirullahaladzim. Awas. Ah, 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 ah. Hah? Ya ampun. Ini orang bukan? Itu. Tuh. Tuh kan. Punten. Ya ampun. Mbah. Hah? Ini orang. Astagfirullahaladzim. Kok ada orang di tengah-tengah kayak gini? Ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian sekaligus untuk mengajak kalian untuk berzikir jalan. Zikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas dan di setiap detakan jantung. Gini teman-teman, kita nanti akan mendatangi sebuah pegunungan, di balik itu ada lautan ya, yang dimana di sana ada gua yang katanya itu bisa mudah sekali untuk menembus ke kebahagiaan hidup. Artinya ketika orang bisa melalui jalur itu dan sampai kepada gua, maka di situ akan menemukan jawaban untuk ke surga atau kebahagiaan hidup, menemukan jawaban. Untuk itu kita mencoba untuk mengkajinya, untuk bisa mengalaminya, apakah kita akan mendapatkan petunjuk atau tidak. Tonton sampai selesai, jangan sampai gagal paham. Ya, yuk. Hah? Ya ampun. Ini bengkak ini. Astagfirullahaladzim. Ini nyata. Hah? Gunungnya bengkak, awas. Takutnya longsor. Tak dulu. Ini kok bisa kayak gini? Astagfirullahaladzim, tak dulu. Tuh, kayak ada jalan ke sana tuh. Tuh kan. Ini, Mas. Kalau kita ke sana, apakah nanti gak dihimpit lagi? Takutnya menghimpit lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi gini, kita terlanjur ke sini, mungkin ini adalah sebuah pertanda kita dikasih jalan nih. Udah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten. Tuh, kita lihat dulu nih. Gunung sebesar apa? Sebesar ini bisa bengkak. Ya Allah. Ini seperti dalam mimpi, yakin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Punten, ada orang di sini. Wih. Nyata loh. Ini sampai seberapa jauh ini? Kami menembus gunung ini nih. Berarti menembus gunung ini. Menembus gunung sampai sana. Alah, mungkin jalan ini mungkin nih dimaksud nih. Waduh. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tapi itu kayak orang bukan? Itu. Tuh kan. Punten. Ya ampun. Mbah. Hah? Ini orang. Astagfirullahaladzim. Kok ada orang di tengah-tengah kayak gini? Ya ampun. Ini asli orang bukan? Ya ampun. Ya ampun, tak dulu. Aneh banget loh. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, Mbah. Ya ampun. Ini orang beneran kan? Ya ampun, ini orang beneran. Tuh, ya ampun. Baik. Kita harus bisa menyambungkannya hari ini. Bisa jadi beliau adalah sebuah utusan titah yang harus menyambut kita. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Saya dengar, kamu dengar gak? Kriming. Baik. Maaf Mbak bila kami mengganggu panjenengan. Perkenalkan, nama saya Tarto, Mbak. Saya dari Cilacap. Nggih, ngapunten. Mbak sinten asmane? Oh, nggih, alhamdulillah. Nggih. Begini, Mbak. Kok bisa Mbak ada di sini? Nanti di tengah-tengah bumi kayak gini. Apakah Mbak tadi yang membelah gunung ini? Maaf. Nggih. Jadi gini teman-teman. Nanti saya akan mendalami lagi pituturnya biar kita paham, karena kita masih di
diberi kalimat-kalimat yang masih berwujud mentah, ya, kiasan. Kita harus mengkaji lagi dari apa yang nanti beliau sampaikan. Baik Mbah. Kan gini Mbah, sebelum saya ke sini, itu saya sempat bertanya ke beberapa warga yang mana katanya itu ada gua yang bisa meraih kebahagiaan hidup atau surga di sini. Tapi ada harus melewati sana. Apakah benar ini jalan ini, Mbah, jalurnya? Ini jalan ke Makaran. Oh, nggih, nggih. Heeh. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Oh, berarti yang dimaksud ini bahasa alam ini yang dimaksud harus kita betul-betul nyambung dari bahasa ini. Luar biasa. Ini teman-teman, dari pitutur yang beliau sampaikan, ini adalah bahasa lembutnya. Kalau kita tidak melembutkan hatinya, niscaya kita akan selalu menjadi orang-orang yang gagal paham atau tertutup. Nah, ini dengan terbelahnya batu ini suatu pertanda bahwa kita pun harus bisa membelah diri, membelah, kasih ruang pada hati kita, ya. Kalau kasih kita memberikan ruang pada hati kita yang selama ini penuh, keras, jadi artinya dari penuh dengan kebencian, dengan dendam, dengan luka batin, dengan sejenisnya itu, kita harus bisa melepaskan itu, membelahnya, kasih jarak dengan ego, ya. Jadi kalau kita sudah memberikan ruang, maka jalan kebahagiaan hidup, jalur surga ketemu. Tapi kalau kita masih bertahan hidup dalam zona tadi, gemrungsung, mempunyai dendam, mempunyai tadi menyimpan luka batin, selalu merasa jadi korban dan lainnya itu, maka tidak akan pernah mendapatkan jalan, tidak akan pernah mendapatkan peluang. Syaratnya tadi harus kita memberikan ruang, kasih ruang, maka jalan surga akan ketemu, jalan kebahagiaan akan ketemu. Alhamdulillah Mbah nggih. Berarti ini semua adalah sebuah pitutur yang dengan bahasa kiasan, bahasa sanepa, bahasa siloka yang harus dikaji lagi, maksudnya itu Mbah. Nggih, alhamdulillah. Nggih matur nuwun sangat Mbah niki, berarti kula termasukipun termasuk mendapatkan pituduh nggih Mbah nggih. Berarti saya boleh masuk ke sana Mbah? Bisa. Heeh. Nggih. Oh, katanya cukup di sini. Katanya cukup di sini, tapi apa namanya? Ini sudah mendapatkannya, sudah mendapatkan ilmunya di sini, tidak harus ke gua sana. Ini adalah sebuah gambaran katanya, ini sebuah penggambaran kita meniti ke dalam diri. Meniti ke dalam diri itu mengenali diri yang mana diri kita yang selama ini selalu berperan pada diri yang palsu, bukan diri yang sejati, diri yang asli. Kita harus bisa melepaskan semua tadi, semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua dendam, semua kebencian, semua luka batin, dan lainnya itu kita lepaskan, maka kita betul-betul akan menemukan akses jalan kebahagiaan hidup. Akan selalu menemukan peluang-peluang yang ada, akan ketemu yang selama ini tertutup oleh ego kita, oleh kebencian kita tadi. Alhamdulillah Mbah. Terima kasih matur nuwun sangat atas wejangan iki Mbah. Nggih. Nggih. Nggih baik Mbah. Mangke kula napa sagedipun astagfirullah. Mbah. Berarti bukan orang beneran. Ya ampun. Hah? Hah? Oh, ini dapat lagi nih. Ya ampun. Ya, masih tutup lagi nih. Ayo, keluar cepetan. Keluar. Ya ampun. Nanti kita kehimpit lagi nih. Cepetan. Cepetan. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan. Awas. Rapat lagi. Ya ampun. Luar biasa. Tapi gini, ternyata ini jalannya teman-teman. Jalan surga di sini ternyata. Surga adalah sebuah bahasa kiasan yang dimaksud jalan kebahagiaan hidup. Ternyata kita sendiri yang memilihnya, ya. Ketika kita jangan keras hati, ya, itu harus lebih lentur, lebih fleksibel, dan kasih ruang pada hati kita, kasih jarak pada egonya, pada kebenciannya, pada luka batinnya, pada dendamnya, dan sejenisnya itu, maka kita akan diberikan akses
jalan kebahagiaan hidup. Makanya apa? Peluang rezeki, peluang usaha akan mendekat, akan betul-betul terlihat oleh kita. Tuh maksudnya, sekarang rapat lagi. Tuh, ya. Alhamdulillah, yuk. Alhamdulillah, yuk. Luar biasa teman-teman semuanya. Dari kejadian-kejadian yang kita alami itu adalah ilmu pitutur dengan bahasa lembutnya. Dari adanya gunung yang terbelah, gunung batu yang terbelah, suatu pertanda ini penggambaran hati kita yang keras untuk diberikan ruang kosong atau jarak dengan diri kita yang palsu, supaya nanti akan menemukan akses ke kebahagiaan hidup, peluang usaha, peluang rezeki akan terbuka ketika kita membuka diri dengan hati yang keras. Hati yang keras itu batu tadi sebagai gambarannya, hati keras, merasa paling benar, paling pinter. Yuk lepaskan semua itu, izinkan hadir diri kita yang sejati, dan terbukalah. Nanti akan menemukan banyak sekali jalan-jalan akses ke surga, akses ke kebahagiaan hidup dengan mudah dan menyenangkan. Oke? Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang saya maksud, terhibur dan bisa mengambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar-cibur.